Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Desa Palang dan jajarannya, dan para Bapak Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan ini kepada saya untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saat ini kita dapat berkumpul untuk penyuluhan gizi seimbang pada ibu hamil. Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta, yaitu para ibu hamil dari trimester 1, 2, dan 3. Semoga kita dapat mengikuti acara ini secara aktif dan partisipatif. Sebelum saya mulai, perkenalkan, saya Fitratul Sarabania dari Fakultas Vokasi Prodi Keperawatan Universitas Airlangga, yang akan memandu jalannya acara selama 30 menit ke depan dalam penyuluhan kesehatan gizi ibu hamil. Baiklah, supaya acara ini diberikan kelancaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sebelumnya izinkan saya membacakan tata tertib pada kali ini. Yang pertama, peserta diharap mengisi daftar hadir pada lembar yang telah dipersiapkan. Yang kedua, peserta diharapkan mengikuti kegiatan dengan hikmat dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, peserta dapat bertanya ketika sesi tanya jawab telah dibuka. Pada diskusi kali ini, saya akan membagi beberapa sesi, yaitu sesi pembukaan, sesi perkenalan, sesi pembacaan satuan acara, pemaparan materi, tanya jawab, dan penutup. Sebelum saya memulai pembacaan satuan acara, berkenankah ibu-ibu untuk berkenalan terlebih dahulu dan menyebutkan usia kehamilannya berapa? Dimulai dari ibu sini. Silakan ibu untuk memperkenalkan nama dan usia kehamilannya. Nama saya Rizky, usia kandungan saya 32 minggu. Baik, terima kasih. Kemudian ibu, Perkenalkan, nama saya Putri, umur kehamilan saya 28 minggu. baik, terima kasih atas perkenalannya. Selanjutnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan satuan acara penyuluhan. Pokok bahasannya yaitu gizi seimbang, sasarannya adalah ibu hamil, untuk tempatnya yaitu Desa Palang, hari dan tanggalnya hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, waktu 30 menit, metode ceramah, dan penyuluh saya sendiri Fitratul Sarabania. Untuk tujuan dari penyuluhan ini yaitu tujuan umum. Setelah dilakukan pendidikan kesehatan, para ibu hamil diharapkan dapat mengerti dan memahami tentang gizi seimbang yang diperlukan selama kehamilan. Tujuan khususnya yaitu setelah diberikan penyuluhan, para ibu hamil mampu menjelaskan definisi gizi seimbang, menjelaskan manfaat gizi seimbang pada ibu hamil, menjelaskan jenis-jenis gizi seimbang pada ibu hamil, menjelaskan tanda-tanda ibu hamil yang kekurangan nutrisi, menjelaskan makanan yang perlu dihindari oleh ibu hamil, dan menjelaskan dampak dari gizi yang tidak terpenuhi pada ibu hamil. Untuk sasarannya sendiri yaitu sasaran penyuluhan ditujukan kepada ibu hamil trimester pertama, kedua, dan ketiga. Untuk subpokok bahasannya yaitu definisi gizi seimbang pada ibu hamil, tanda gizi tidak seimbang pada ibu hamil, dampak gizi tidak seimbang pada ibu hamil, makanan yang harus dikonsumsi dan dihindari oleh ibu hamil,
dan jenis-jenis gizi seimbang pada ibu hamil. Metode yang dilakukan yaitu ceramah, tanya jawab, kemudian medianya adalah leaflet. Untuk rundown kegiatan penyuluhannya yaitu pembukaan selama 5 menit yang berisikan salam, perkenalan diri, menjelaskan tujuan penyuluhan, pokok materi, dan selanjutnya yaitu pemaparan materi dilakukan selama 15 menit. Menjelaskan tentang definisi gizi seimbang pada ibu hamil, tanda gizi tidak seimbang pada ibu hamil, dampak gizi tidak seimbang pada ibu hamil, makanan yang harus dikonsumsi dan dihindari oleh ibu hamil, dan jenis-jenis gizi seimbang pada ibu hamil. Kemudian penutup dilakukan selama 10 menit untuk meminta peserta menjelaskan kembali materi yang telah saya jelaskan secara singkat, kemudian menyimpulkan hasil penyuluhan dan tanya jawab. Materi akan terlampir, kemudian kriteria pemantauan ada input yaitu kegiatan penyuluhan dihadiri oleh minimal 4 peserta, media penyuluhan yang dilakukan adalah leaflet, paket penyuluhan sesuai SPO dan up to date. Waktu kegiatan penyuluhan adalah 30 menit, tempat penyuluhan adalah di ruang penyuluhan. Pengorganisasian penyuluhan disiapkan beberapa hari sebelum kegiatan penyuluhan. Prosesnya, peserta aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Tidak ada peserta yang meninggalkan kegiatan penyuluhan. Narasumber menguasai materi dengan baik. Outputnya, setelah dilakukan kegiatan penyuluhan, peserta mengerti dan memahami materi penyuluhan. Untuk outcome-nya, setelah dilakukan kegiatan penyuluhan, ada perubahan perilaku kesehatan yang lebih baik. Untuk evaluasinya, penyuluhan tentang gizi seimbang pada ibu hamil ini berfungsi untuk mengetahui efektivitas penyuluhan terhadap indikator dampak dari program seperti pengetahuan gizi seimbang. Sekian satuan acara penyuluhan yang saya paparkan. Kemudian kita lanjutkan untuk materi. Kemudian saya akan melakukan pemaparan materi tentang gizi seimbang pada ibu hamil. Sebelum itu saya bagikan dulu leafletnya. Gizi berdua ya. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi gizi seimbang pada ibu hamil. Sebelum saya menjelaskan, ada yang tahu nggak apa itu pengertian dari gizi seimbang pada ibu hamil? Saya Ya, makanan yang mengandung karbohidrat, lemak untuk perkembangan gizi balita tersebut. baik. Untuk lebih jelasnya, saya jelaskan kembali yang lebih lengkap, yaitu hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari bertemunya sel telur dan sel sperma sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari atau 50 minggu atau 9 bulan 7 hari. Dihitung dari hari pertama, hari terakhir atau HPHT. Seorang ibu hamil harus mempunyai status gizi yang baik dan mengonsumsi makanan yang beraneka ragam, baik dari porsinya maupun jumlahnya. Gizi ibu hamil adalah zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan kesehatan ibu hamil serta perkembangan janin yang di dalam kandungan. Dengan porsi 2 kali makanan orang yang tidak hamil, kebutuhan gizi pada masa kehamilan akan meningkat sebanyak 15% dibanding dengan kebutuhan wanita normal. Kenapa sih peningkatan kebutuhan gizi untuk ibu hamil
sebesar 15% karena dibutuhkan untuk pertumbuhan rahim, janin, payudara, volume darah, plasenta, air ketuban, dan pertumbuhan rahim. Makanya yang dikonsumsi ibu hamil diperlukan untuk pertumbuhan janin sekitar 40% dan untuk ibu hamilnya sendiri adalah 60% dari total makanan yang dikonsumsi. Bila makanan ibu hamil sehari-hari tidak cukup mengandung gizi untuk janin, maka janin atau bayi akan mengambil persediaan yang ada di dalam tubuh ibunya, seperti sel lemak ibu sebagai sumber kalori, zat besi dari simpanan di dalam tubuh ibu sebagai zat besi janin atau bayi. Demikian juga dengan zat gizi tertentu yang tidak disimpan di dalam tubuh seperti vitamin C dan vitamin B yang banyak terdapat di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian ada manfaat dari gizi seimbang pada ibu hamil. Apa aja sih manfaatnya? Saya tahu. Ya, silakan. Yang pertama itu sumber energi. Ya. Yang kedua itu adalah untuk memenuhi kebutuhan ibu dan juga janin. Wah, benar sekali. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan kembali ya. Manfaatnya itu ada 6, yaitu memenuhi kebutuhan ibu dan janin. Yang kedua, menjaga kesehatan dan gizi ibu tetap baik. Kemudian pertumbuhan dan perkembangan kandungan sehingga bayi lahir dalam keadaan sehat. Yang keempat, sebagai sumber energi. Yang kelima, mempersiapkan produksi ASI. Yang keenam, mencegah terjadinya anemia pada kehamilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama kehamilan yaitu yang pertama, ada makan lebih banyak dari sebelum hamil, ya, untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil dan juga janin. Bagi ibu yang gemuk, kurangi porsi makan sumber energi dari lemak dan karbohidrat. Jadi lebih memperbanyak ke protein. Bila ibunya kurus, tambahkan porsi makanan dengan bahan makanan yang mengandung energi dan protein. Untuk menghindari penimbunan cairan atau edema, perhatikan pengonsumsian garam dan natrium dalam makanan. Untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, dianjurkan mengonsumsi tablet tambah darah agar tidak terjadi anemia. Setelah makanan seimbang, kita juga perlu untuk berolahraga agar tubuh kita tetap fit. Kemudian memeriksakan kesehatan ibu hamil secara teratur di puskesmas ataupun ke klinik agar tahu bagaimana kondisi janin yang ada di dalam kandungan dan juga kesehatan ibu hamil. Dan juga kesehatan ibunya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti keguguran ataupun hal lain. Kemudian jaga kenaikan berat badan tubuh ibu, jangan sampai berlebihan. Walaupun makannya harus 2 kali lebih banyak dari sebelumnya, tetapi kita juga harus memperhatikan apa saja yang boleh dikonsumsi ataupun tidak, agar tidak terjadi berat badan yang berlebihan, karena itu tidak baik untuk janin sendiri maupun bagi ibu. Selama hamil, sebaiknya ibu tidak melakukan kegiatan yang
membuat ibu lebih lelah dan dapat menyebabkan bayi dalam kandungan mengalami kontraksi. Adapun gizi seimbang pada ibu hamil, yang pertama makanan yang mengandung banyak karbohidrat, antara lain itu ada nasi, ada jagung, ketela. Apa sih manfaat dari karbohidrat sendiri? Manfaat karbohidrat sendiri untuk ibu hamil yaitu sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua, makanan yang mengandung lemak, antara lain daging. Fungsi makanan yang mengandung lemak adalah sebagai sumber tenaga. Yang ketiga, makanan yang mengandung protein, antara lain susu, telur, ikan. Fungsi makanan yang mengandung protein yaitu sebagai sumber pembangunan. Yang keempat yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan seperti bayam. Kemudian buah-buahannya seperti mangga, pisang, jeruk, dan banyak buah-buahan yang lain. Yang kelima ada vitamin dan suplemen, zat besi dan asam folat. Fungsinya zat besi untuk menambah darah dan fungsi asam folat untuk kecerdasan anak. Kemudian ada tanda kekurangan nutrisi pada ibu hamil. Ada yang tahu nggak apa sih tanda kekurangan nutrisi pada ibu hamil? Ya, silakan. Itu pusing, terus kulitnya kering. Baik, silakan Mbak. Apa? Itu berat badannya berkurang. Ya. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan. Tanda kekurangan nutrisi itu ada kelelahan dan kurangnya energi karena tidak ada asupan yang masuk, maka tubuh akan cepat merasakan lelah. Kemudian pusing. Yang ketiga ada sistem kekebalan tubuh yang rendah yang mengakibatkan tubuh kesulitan untuk melawan infeksi sehingga ibu hamil mudah sakit. Kemudian kulit ibu hamil akan terasa kering karena jika tubuh kita kurang minum, kurang cairan, kurang sayur dan buah, maka kulit akan menjadi kering. Kemudian gusi akan bengkak dan berdarah. Terus ada sulit untuk berkonsentrasi dan mempunyai reaksi yang lambat. Berat badan kurang. Berat badan kurang itu juga akan mempengaruhi janin sehingga tubuh janin juga akan kecil. Itu pertumbuhan pada janin akan lambat dan kelemahan pada otot. Selanjutnya ada bahan makanan yang harus dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. Ada yang tahu enggak? Saya. Ya, silakan. Makanan yang tinggi kalorinya itu lebih daripada zat besinya. Contohnya itu yang mengandung banyak gula dan juga kue yang ada mentega. Wah, benar sekali. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan ya. Bahan makanan yang harus dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. Yang pertama, menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman untuk ibu hamil, seperti sarden, terus minuman kemasan, seperti itu. Dan makanan cepat saji itu juga. Menghindari daging, telur, ikan yang dimasak kurang matang karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Jadi yang suka makan daging setengah matang, telur setengah matang itu dihindari ya, jangan dikonsumsi, harus sampai benar-benar matang. Kemudian membatasi kopi dan coklat karena di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah ibu hamil.
Kemudian membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti yang banyak mengandung gula, lemak, dan lemak seperti keripik, kue, roti-rotian gitu. Kemudian membatasi makanan yang mengandung gas, contohnya nangka, kol, ubi jalan, karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Dan yang terakhir, membatasi konsumsi minuman ringan soft drink karena mengandung energi tinggi yang berakibat pada berat badan ibu meningkat berlebihan dan bayi lahir besar. Seperti itu. Kemudian ada dampak kekurangan nutrisi pada ibu hamil. Ada yang tahu nggak sih apa saja dampak jika ibu hamil kekurangan nutrisi? Ya silakan. Biasanya tuh apa janinnya itu keguguran, terus kalau pas lahir itu bisa cacat. Ya benar sekali. Yang pertama ada kekurangan magnesium dan zinc dapat menyebabkan lansia dan kelahiran prematur. Kemudian kekurangan zat besi dan vitamin B12 dapat menyebabkan ibu hamil mengalami anemia. Kemudian ada kekurangan vitamin B12 yang tidak memadai juga dapat menyebabkan masalah neurologis. Kemudian kekurangan vitamin K dapat menyebabkan ibu hamil mengalami pendarahan yang berlebihan saat melahirkan. Kemudian ada asupan yodium yang tidak memadai selama kehamilan dapat menyebabkan keguguran atau kematian pada bayi yang baru lahir. Kemudian ada selain itu juga kekurangan yodium dapat menyebabkan bayi lahir dalam keadaan kelainan, kemudian defisiensi mental, diplesia spastik, dan lain-lain. Hal ini juga dapat meningkatkan resiko kematian pada bayi. Kadar zinc yang rendah dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan pada bayi dan kelainan bawaan. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan rakitis pada janin. Kekurangan folat dapat menyebabkan cacat pada syaraf bayi. Kemudian kekurangan kalsium dapat menyebabkan perkembangan tulang yang buruk pada bayi. Kemudian ada kadar zat besi yang rendah dalam tubuh ibu dapat menyebabkan retardasi pertumbuhan janin. Efek gizi buruk selama kehamilan juga sangat merugikan bagi ibu hamil sendiri. Kekurangan nutrisi saat hamil juga dapat mempengaruhi kesehatan ibu, seperti menurunnya sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan infeksi, gampangnya tertular penyakit, menyebabkan anemia dan kelemahan, dan memperburuk produktivitas ibu dalam kegiatan sehari-hari. Pada ibu hamil memiliki gangguan-gangguan yang sering terjadi, yaitu mual dan muntah. Biasanya terjadi pada saat makan atau setelah makan, dan paling sering terjadi pada trimester pertama dan kedua. Sebaiknya diberikan makanan dalam bentuk kering, porsi kecil dan sering. Misalnya roti, biskuit, dan minuman diberikan 30 menit setelah makan untuk mengurangi mual dan muntah. Minuman yang diberikan bisa seperti air jeruk, air tomat, air rebusan kacang hijau. Kemudian gangguan lain yaitu kurangnya darah. Ibu dianjurkan agar memiliki bahan makanan yang tinggi kadar zat besi seperti sayuran hijau, kacang-kacangan, telur, ikan, daging,
Dan jangan lupa meminum tablet tambah darah. Kemudian nafsu makan berkurang. Ibu dianjurkan untuk makan makanan yang segar seperti buah-buahan dan sayur segar. Tidak apa-apa makannya hanya sedikit-sedikit, namun harus sering-sering makan. Misalnya setiap 1 jam sekali atau 2 jam sekali, namun sering. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Apakah ada yang bertanya? Iya, silakan. Semisal ya, ini ada ibu hamil. Nah, tadi kan udah dijelasin makanan yang harus dihindari, yang jangan dikonsumsi. Nah, semisal ibu hamil itu udah hamil trimester kedua lah. Nah, terus beliau itu kayak ngidam. Nah, katanya orang itu kalau ngidam itu harus diturutin, atau enggak itu bakal berakibat ke pada saat melahirkan itu. Nah, entah bayinya kayak cacat apalah. Nah, itu gimana kalau semisal beliau itu ngidamnya itu ngidam yang aneh-aneh dan itu nggak boleh dikonsumsi. Itu kita yang tahu itu harus mencegah apa dibiarin aja? Oke. Sebaiknya yang pertama itu kita memberitahu dulu kepada ibu hamil, kita menjelaskan jika hal itu tidak boleh, makanan yang diinginkan itu tidak boleh. Tapi jika ibu hamil itu tetap benar-benar kekeh ingin, maka silakan konsumsi, namun dalam batas wajar atau sedikit saja agar tidak berpengaruh terhadap kondisi janin. Seperti itu. Walaupun makanan yang baik juga untuk gizi ibu hamil, tetapi juga kan itu juga tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Jadi semua itu harus sesuai dengan porsinya dan tidak berlebihan. Gitu. Apakah ada pertanyaan lain? Oke. Jika ada yang tahu nggak sih? Pertanyaan dari saya. Apa sih dampak nutrisi yang tidak terpenuhi pada saat persalinan? Apa yang dapat terjadi? Ya. Perdarahan setelah melahirkan, bayi lahir prematur, dan juga persalinannya itu sulit. Betul sekali. Untuk pertanyaan kedua, apa saja makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil? Makanan cepat saji seperti sarden, terus sayuran kalengan, alkohol, terus kayak kopi, terus makan minuman bersoda, sama itu yang mengandung banyak gula, kue. Ya, baik, betul sekali. Oh iya, karena sudah dapat menjawab pertanyaan, maka saya berikan reward. Ya. Terima kasih, tidak terasa 30 menit sudah acara penyuluhan ini dilaksanakan. Semoga penyuluhan kesehatan gizi seimbang pada ibu hamil ini dapat bermanfaat dan ilmunya dapat selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menutup sesi ini, maka saya akan memberikan kesimpulan. Kesimpulannya ya dari penyuluhan kali ini adalah gizi ibu hamil adalah zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan kesehatan ibu hamil serta pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan. Dalam mengkonsumsi makanan saat ibu hamil harus 2 kali lebih banyak dari ibu yang tidak hamil. Kemudian ada juga makanan-makanan yang harus dihindari seperti makanan yang banyak mengandung gula, kemudian kopi, coklat,
akan menjadikan bayi kekurang, cacat, ataupun terjadi pendarahan dan kontraksi. Untuk penutup, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Saya sampaikan terima kasih pada hadirin yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Juga mohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun perbuatan. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.